Anda kembali di Anyi Siang pemirsa bersama saya Yasmina Tania. Pemirsa, politisi senior PDI Perjuangan Bambang Suryadi alias Betor Suryadi menyebut Andi Wijayanto mantan Gubernur Lemhanas sekaligus elit PDIP pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi yang kini diragukan keasliannya. Dalam keterangannya pada wartawan Jumat lalu, Betor menyebut Andi melihat dokumen tersebut saat proses pencalonan Joko Widodo di Pilpres 2014 silam. Namun dokumen itu diduga cetakan ulang tahun 2012 saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Betor bahkan mengklaim dokumen tersebut dicetak di Pasar Pramuka Salemba, Jakarta Pusat oleh tim Jokowi yang berasal dari Solo. Keterangan tersebut ditulis sejumlah media online dan dibacakan kembali pakar hukum tata negara Refli Harun. Menurut Betor, saat persiapan pencalonan Jokowi pada Pilpres 2014, Andi Wijayanto menjadi salah satu pihak yang sempat melihat dokumen tersebut. Andi belum sadar saat itu kalau dokumen yang ia lihat adalah hasil cetakan 2012 saat Jokowi hendak maju Pilgub DKI, ungkap Betor kepada wartawan Jumat. Lebih mengejutkan lagi, Betor mengungkap bahwa dokumen tersebut dibuat di Pasar Pramuka, Jakarta oleh tim inti Jokowi yang dibawa langsung dari Solo. Tim tersebut terdiri dari David, Anggit, dan Widodo yang kemudian bergabung dengan kader PDIP DKI seperti Dhani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Untuk melengkapi kekurangan berkas pendaftaran Jokowi ke KPUD DKI, mereka turun ke Pasar Pojok Pramuka, ujar Betor. Nama Widodo disebut sebagai aktor utama pembuat dokumen tersebut yang kini disebut-sebut menghilang sejak Bambang Tri, penulis buku kontroversial, membeberkan dugaan pemalsuan ijazah Jokowi ke publik. Widodo tidak bisa lagi dilacak, tapi keterangan dari Dhani Iskandar sangat kuat bahwa proses pembuatan dokumen palsu itu terjadi di sana, tambah Betor. Andi Wijayanto sendiri menurut Betor sempat terkejut saat mengetahui foto di semua ijazah Jokowi identik dan seragam. Padahal seharusnya berbeda untuk tiap jenjang pendidikan. Andi harus berani bicara bahwa dia pernah melihat dokumen itu. Jika tidak, ini jadi beban sejarah, ujarnya tegas. Pemirsa, pakar telematika Roy Suryo mengkritik pernyataan pengacara Jokowi yang menyebut jika ijazah Presiden ke-7 ditujukan akan membuat chaos atau kegaduhan. Menurut Roy, pengacara Jokowi seperti aksi Sri Mulat yang lontarkan pernyataan dengan logika terbalik. Pakar telematika Roy Suryo menyebut tim pengacara mantan Presiden Joko Widodo sedang menunjukkan aksi Sri Mulat karena melontarkan pernyataan dengan logika terbalik. Kritikan disampaikan Roy Suryo menanggapi ucapan pengacara Jokowi yang menyebut jika ijazah Jokowi dibuka ke publik dapat menimbulkan kekacauan dan menjadi presiden buruk. Roy Suryo menjelaskan tentang ciri khas Sri Mulat yang sering menggunakan logika terbalik untuk menerangkan sesuatu. Logika Sri Mulat. Logika Sri Mulat itu artinya kita tertawakan saja. Ya, karena Sri Mulat itu selalu kalau mau sein belok kanan tuh seinnya kiri. Ya. Kalau bilang sesuatu yang bahaya itu bahaya gitu. Jadi malah jadi tertawaan. Mana ada orang kalau punya ijazah asli ditunjukkan itu terus jadi chaos. Nggak akan ada itu. Itu logika Sri Mulat. Logika yang terbalik-balik. Jadi kita tertawakan saja. Dan ini biarkan masyarakat yang menilai. Sebelumnya, kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia, Rifai Kusumanegara, mengklaim tuduhan-tuduhan ijazah palsu Jokowi bukan untuk mencari kebenaran atau kepentingan akademik semata, melainkan hanya untuk menjatuhkan Jokowi. Hal ini dibuktikan selama proses penyelidikan yang sudah dilakukan kepolisian selama 2 bulan. Hasil penyelidikan pihak berwenang tetap ditolak oleh pihak-pihak berperkara sehingga tuduhan masih terus berlanjut. Sesuatu yang kami yakini semakin terbukti kebenarannya. Ya. Seperti kita saksikan bersama, semua upaya hukum, proses hukum sudah dijalankan, tadi diterangkan oleh rekan Yakub, nyatanya tetap ditolak. Bahkan terakhir-terakhir ini semakin terlihat bahwa kegiatan mereka ini bukan lagi bersifat mencari kebenaran atau kegiatan akademis. Karena banyak statement yang sangat terlihat bahwa ini sudah berbau politis.
Rifai juga meminta pihak Polda Metro Jaya mengambil langkah tegas menyelesaikan laporan lain yang masuk untuk segera diputuskan apakah masuk ke tahap penyidikan atau dihentikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pengacara Jokowi Yakub Hasibuan menilai permintaan kasus ijazah Jokowi naik penyidikan bentuk kriminalisasi. Menurut Yakub, kasus ijazah ini membuat gaduh dan merugikan Joko Widodo. Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo Yakub Hasibuan menanggapi desakan agar kasus ijazah Joko Widodo naik penyidikan. Menurut Yakub, permintaan itu merupakan bentuk kriminalisasi. Sebab menurutnya kasus ijazah Jokowi sudah selesai setelah Barreskrim Polri menyatakan ijazah Presiden ke-7 RI tersebut asli. Kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Bayangkan saja, Mbak, suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau mencoba dipaksakan untuk naik ke penyidikan, sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana. Sehingga kami juga meminta pihak-pihak yang masih mencoba untuk melakukan hal ini, mengkriminalisasi klien kami untuk menghentikan hal tersebut. Yakub Hasibuan juga menjelaskan desakan agar kasus ijazah Jokowi naik penyidikan ini menyesatkan dan membuat gaduh di masyarakat. Selain itu, menurut Yakub, Jokowi dirugikan atas tudingan ijazah palsu tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kementerian Hukum RI masih menunggu keputusan pengadilan Singapura terkait permohonan ekstradisi terhadap Paulus Thanos buron kasus korupsi EKTP. Rencananya, sidang pendahuluan atau committal hearing ekstradisi Paulus Thanos akan digelar 23 hingga 25 Juli mendatang di pengadilan Singapura. Pemerintah Indonesia telah menyampaikan permohonan ekstradisi terhadap Paulus Thanos alias Tian Po Chi Hin sejak 20 Februari 2025. Sebelumnya, Paulus Thanos ditangkap CPIB Singapura 17 Januari lalu. Pengadilan Singapura pun telah menolak permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan dari Paulus Thanos. Menteri Hukum RI Supratman menyambut positif keputusan tersebut karena membuktikan komitmen Singapura menjalankan perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Nanti tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 Juni ini akan dilakukan pemeriksaan terkait dengan pokok perkara, yakni apakah permintaan ekstradisi kita itu akan dikabulkan atau ditolak. Ya. Setelah itu, ini prosesnya masih panjang, teman-teman semua, karena setelah keputusan kalau ternyata nanti dinyatakan permohonan ekstradisi kita diterima, masing-masing pihak, baik kita sebagai pemohon maupun yang bersangkutan masih memungkinkan untuk mengajukan upaya banding sekali, dan karena itu kita tunggu, ya. Tetapi sampai dengan saat ini yang bersangkutan PT belum menyatakan kesediaannya secara sukarela untuk diekstradisi. Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarofri Karjani sidang vonis kasus dugaan suap bebas Ronald Tandur di Pengadilan Tipikor Jakarta. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews ya.